Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Baik, seperti biasa di dalam mata kuliah rehabilitasi sosial kita akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya agar suasana lebih fresh gitu ya, kita akan melakukan ice breaking 3 menit aja, 3-5 menit gitu ya. Jadi teman-teman di ice breaking kali ini kalian akan mengulang nama benda yang sama tetapi dilihat dari huruf yang terakhir. Oke, misalnya nih saya menyebutkan ayam, berarti belakangnya apa? N. Kemudian Mbak Lulu akan menjawab monyet, kemudian belakangnya apa? Tikus dan sebagainya. Paham ya? Oke. Kita mulai dari hewan gajah. Harimau. Oke. Macan. Harimau. Ular. Oke. Iya, ular. Rusa. Ayam. Monyet. Oke. Terenggiling. Gajah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Kemudian di minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan rehabilitasi sosial. Dan kali ini siapa yang berani untuk mereview materi minggu lalu? Angkat tangan coba. Angkat tangan. Oke. Silakan, Pak. Ya, jadi rehabilitasi sosial itu suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk memulihkan suatu individu, entah itu mengalami masalah perilaku menyimpang, tindakan kriminal, atau masalah lain. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Kemudian, ya, minggu yang lalu saya coba untuk meminta teman-teman untuk membuat project ya, project mini riset, dan kalian harus survei ke lembaga masing-masing. Ada yang survei ke lembaga anak, coba yang ke anak. Oke, kemudian ada yang ke lansia. Oke, kemudian orang dengan gangguan jiwa. Oke, di depan ternyata ya. Oke, kita mulai dari boleh pengalaman singkat saja gitu terkait dengan pelayanan sosial di lembaga anak, Mbak. Jadi kemarin itu kami melakukan riset di LKSA Harapan Mulia Purwokerto. Oke. Jadi di sana itu ada rehabilitasi untuk anak telantar, anak jalanan, anak disabilitas, dan anak berhadapan dengan hukum. Oke. Dan di situ juga ada ini Pak, peningkatan kapasitas untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan, Pak. Oke, baik. Kemudian orang dengan gangguan jiwa. Iya. Kebetulan kami itu di RPSD Mas Arifan. Jadi di Oke. situ kan yang di rawat itu kan orang dari jiwa. Jadi di situ kayak orang-orang yang di sana punya kebutuhan itu diberikan motivasi, diberikan bimbingan, intinya biar mereka itu lebih Oke, baik. Kemudian yang terakhir di lansia deh. Mana lansia? Oke, di situ. Ya. Jadi saya pernah juga di sana, ada di PPSLku sudah garan terlihat. Di sana ada 6 bimbingan, ada bimbingan fisik itu dilakukan setiap hari. Oke. Terus ada bimbingan sosial itu dilakukan setiap Senin. Bimbingan spiritual itu membaca Iqra. Jadi lansia itu setiap itu membaca Iqra di hari Selasa. Terus ada bimbingan keterampilan. Itu bimbingan keterampilannya biasanya dilakukan ada pelatihan mencapai keterampilan atau membuat telur asin. Selain itu ada bimbingan rekreasi setiap hari Jumat. Itu biasanya para lansia itu karaoke atau berlesi. Ya, ini karaoke syariah gitu ya. Ya, karaoke terus. Rekreasi jalan-jalan ke sekitar Bandung. Baik, teman-teman, karena ini lansia ya, kan butuh hiburan toh. Karaoke kan nggak salah. Oke, terima kasih Mbak Milati. Oke, nah teman-teman, barusan gitu kan kalian sudah menceritakan terkait dengan hasil observasi di lapangan yang ke depan itu akan menjadi mini riset gitu. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang
tahapan dalam rehabilitasi sosial. Saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di dalam tahapan rehabilitasi sosial setiap pelayanan sosial itu berbeda, gitu ya, berbeda. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terkait dengan kesejahteraan sosial itu sudah diatur ada berbagai tahapan itu yang tidak boleh luput. Misalnya nih, ketika kita berbicara terkait dengan asesmen, asesmen ini adalah langkah awal di mana klien itu akan digali terkait dengan latar belakang. Jadi mulai dari kronologi sebelum dia masuk kasusnya seperti apa, kemudian juga keluarganya seperti apa, latar belakang, budaya dan sebagainya itu akan digali saat asesmen gitu. Oke, dan lebih lanjut lagi gitu, kita akan melihat step by step, tahapan per tahapan yang dilakukan oleh pelayanan sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial. Kita akan coba satu persatu. Nah, pertama ini adalah asesmen. Asesmen adalah penilaian untuk menilai masalah sosial individu dan kebutuhan rehabilitasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, latar belakang, masalah mental, dan sejarah penggunaan obat-obatan. Kalau misalnya ini berkaitan dengan klien yang sudah ketergantungan edik terkait dengan obat-obatan gitu ya. Nah, ini biasanya di panti-panti pelayanan sosial yang berkaitan dengan orang dengan gangguan jiwa, ini seringkali sebenarnya diberikan obat gitu kan, obat-obat untuk agar lebih menenangkan gitu ya, menenangkan dari si klien tersebut. Tadi terkait dengan asesmen, kemudian yang kedua kita akan masuk di perencanaan. Perencanaan ini adalah langkah yang harus ditempuh oleh seorang teksos dalam mendampingi klien, dan basis dari perencanaan ini adalah ketika informasi yang didapatkan di dalam asesmen itu sudah terkumpul dengan baik, kemudian langkah intervensi ke depan adalah dengan merencanakan. Tadi perencanaan, kemudian tahap yang ketiga adalah intervensi. Intervensi ini adalah bagaimana pekerja sosial melakukan pendampingan terhadap klien gitu ya. Kalau teman-teman lihat di pelayanan sosial itu banyak sekali kasus-kasus yang menarik gitu dalam berbagai intervensi. Kenapa ada klien yang cepat sekali untuk pulih ya, untuk survive, dan kenapa ada klien yang lama sekali untuk survive-nya? Dan itu tergantung dari bagaimana intervensi, kedalaman intervensi yang dilakukan oleh seorang teksos. Bukan berarti dalam satu kasus yang sama kemudian seorang teksos ini menyamakan intervensinya ya. Jadi itu di lapangan itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi akan melihat bagaimana keadaan dari klien tersebut, kemudian tadi berbasis dari asesmen, kemudian berbasis dari perencanaan, dan di tahap intervensi ini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, maka seorang teksos itu harus mampu untuk manuver, untuk membuat intervensi-intervensi terbaru gitu ya. Dan di sini di dalam intervensi ini seperti misalnya kita akan melihat bagaimana perilaku kognitif, kemudian bagaimana terapis yang digunakan kepada keluarga. Ingat, jadi di dalam pekerjaan sosial terkait dengan bagaimana melakukan penanganan kepada klien, klien itu akan kembali kepada keluarga. Untuk itu, maka kita perlu juga untuk melakukan terapi kepada keluarga, di mana keluarga yang sudah mampu menerima keadaan dari klien ini ketika dia kembali ke keluarga akan memudahkan dia untuk survive. Ya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya ada seorang klien, kemudian dia sudah dinyatakan terminasi nih, udah kembali ke keluarga, ternyata keluarganya tidak menerima, maka dia bisa berobat lagi gitu ya. Jadi keluarga itu sangat penting sekali, dan terapi ke keluarga ini juga menjadi hal atau point center dalam kesurvivan dari seorang klien tersebut. Kemudian juga ada terapi atau dukungan medis dan kesehatan mental lainnya, dan ini yang dilakukan dan harus gitu. Itulah kenapa di dalam pelayanan sosial itu harus ada yang namanya psikolog, harus ada yang namanya teksos, harus ada yang namanya advokat. Itu salah satunya adalah untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin sehingga klien tersebut bisa survive dengan cepat, begitu. Baik, teman-teman, tadi kita sudah pelajari banyak hal gitu, dan kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu resosialisasi dan terminasi. Jadi di resosialisasi ini adalah bagaimana seorang teksos itu mempersiapkan keluarga. Jadi sebelum si klien ini dikembalikan atau kembali ke keluarga, jadi keluarga itu harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh keluarga itu juga harus disampaikan gitu. Dan kemudian adalah hal-hal yang ini masih menjadi riskan untuk disampaikan kepada si klien, itu jangan disampaikan gitu. Dan bagaimana pendampingan, terutama pendampingan secara psikis, itu penting sekali dan harus dilakukan oleh keluarga. Kemudian ketika
keluarga sudah dipersiapkan dengan baik, maka langkah terakhir yaitu terminasi. Nah, di terminasi ini adalah bagaimana si klien ini sudah memasuki berbagai step by step, tahap per tahap, dan kemudian dianggap ini sudah selesai. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau klien tersebut bisa survive, maka dia akan diterminasi saat itu juga. Tapi kalau semisal kok, ini masih perlu dukungan sosial nih, masih perlu terapi-terapi lain, maka yang dilakukan adalah pada aspek rujukan. Ya, perlu untuk dirujuk. Makanya kalau di kasus pelayanan sosial itu ada yang, ini klien memang baru nih dari keluarga, baru benar-benar datang dari keluarga, tapi ada yang sudah dirujuk dari panti A, panti B gitu ya. Ada yang sudah dirujuk dari pelayanan sosial A, pelayanan sosial B gitu. Dan itu hal yang bisa dilakukan. Ya mungkin banyak hal, terutama ketika berkaitan dengan sarana prasarana yang kurang memadai gitu, atau mungkin juga intervensinya yang kurang tepat gitu ya, dan sudah dilakukan berbagai macam. Karena keterbatasan itulah, untuk itu si klien ini dirujuk. Teman-teman, itulah tadi berbagai tahapan dalam rehabilitasi sosial. Untuk itu kami persilahkan ya, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, yuk monggo silakan. Oke, iya, saya persilahkan mbaknya. Baik, teman-teman, terkait dengan tahapan rehabilitasi sosial sudah kita pelajari, dan untuk saat ini saya pengen deh meminta teman-teman untuk merefleksikan terkait dengan praktik kemarin saat di lapangan gitu. Berbagai terapi mungkin dari awal tahap asesmen sampai terminasi itu seperti apa, kemudian ada nggak kira-kira hal yang membuat kalian itu gelisah gitu, atau rekomendasi apa yang kalian bisa berikan saat kalian melakukan praktek di sana. Silakan bagi yang ingin sharing. Yuk. Oke, Mbak Milati ya. Yuk, silakan. Jadi teman-teman, satu hal unik gitu, dan ini yang sering dilakukan oleh para pelayanan sosial, yaitu adanya terapi keagamaan. Tapi yang harus kalian pahami bahwa terapi keagamaan ini tidak boleh memaksakan orang lain gitu ya untuk mengikuti dari terapi tersebut. Jadi benar-benar kayak clear kalau Islam ya dia menggunakan terapi keagamaan Islam, Kristen pun demikian, meskipun itu hanya satu orang gitu ya, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu tetap dengan terapi keagamanya sendiri. Dan ketika terapi keagamaan, misalnya dari kasusnya Mbak Milati di PPSLU Saudaraan Banyumas gitu ya, dia menyampaikan, Pak, di sana ternyata ada bentuk terapi keagamaan baca Iqra. Itu menarik, sangat menarik sekali, karena basis dari terapi keagamaan itu tujuannya adalah untuk mendekatkan dari klien itu kepada Tuhannya gitu. Nah, kepada Sang Pencipta. Untuk itu harapannya setelah membaca Iqra, maka dia bisa untuk lebih lancar membaca Al-Quran. Nah, dari membaca kalam ilahi inilah, maka kedekatan kepada Sang Penciptanya. Itu adalah tujuannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin sharing di lapangan? Teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait dengan rehabilitasi sosial, kemudian kita juga sudah sharing terkait dengan lembaga pelayanan sosial yang secara tidak langsung ya ada dua versi. PPL kalian juga ke sana, kemudian waktu di mata kuliah ini juga observasinya kalian harus ke lembaga sosial. Dan sekarang saya mau tanya deh, kira-kira apa sih yang dilakukan saat Teksos itu mengasesmen klien? Silahkan angkat tangan bagi yang tahu. Oke, bintang dulu deh. Di situ ada pengumpulan namanya data, Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk yang nantinya kita memberikan suatu informasi yang jelas. Agar kedepannya informasi itu dapat digunakan bagaimana Teksos itu bekerja. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Mbak Lulu, boleh menambahkan? Sedikit tambahkan ya Bapak, Iya. jawabannya Mas Bintang tadi terkait proses asesmen ini itu merupakan proses pengumpulan informasi ataupun data dari klien di mana nanti dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya, tahapan intervensi. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Demikian pertemuan kali ini, dan mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik, terima kasih. Saya akhiri Dinas Siratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama.